Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita belajar IPS, ya kita melanjutkan lagi pelajaran kita sebelumnya. Silakan buka buku kalian halaman 22. Kita menggunakan buku 5B ya. Kita menggunakan buku 5B, halaman 22. Sekali lagi, buku 5B halaman 22 tentang jenis-jenis usaha yang ada di lingkungan sekitarmu. Nah, kalau kemarin kita belajarnya tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Nah, untuk kali ini jenis-jenis usaha yang ada di sekitar kita, ya berarti ada beberapa nanti bentuk-bentuk usaha yang dilakukan yang ada di sekitar kita. Nah, itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Kalau kalian buka buku kalian halaman 22, memang harusnya itu adalah melakukan percakapan atau melakukan wawancara terhadap orang atau pelaku dari kegiatan ekonomi. Tapi berhubung ini adalah masa pandemi, kita tidak bisa untuk bertemu langsung ataupun mewawancarai seseorang, ya karena harus menjaga jarak. Jadi penjelasannya akan Ibu bahas ya pada pertemuan kita hari ini. Nah, silakan siapkan buku catatan dan lainnya, perlengkapan kamu. Mari kita masuk ke materi kita pada hari ini. Jenis-jenis usaha yang ada di lingkungan sekitarmu. Jenis usaha yang ada di sekitar kita itu terbagi menjadi dua. Ada bentuk usaha persorangan dan ada bentuk nanti yang perkelompok. Untuk badan usaha perseorangan atau jenis usaha perseorangan ini adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Nah, tujuannya didirikan badan usaha perseorangan ini adalah mencari keuntungan dan yang kedua adalah memberi pelayanan kepada umum, ya. Dan biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa lihat ya beberapa contoh atau bagian dari badan usaha perseorangan ini ya. Misalnya kita cek pada gambar berikut ini ya. Nah, misalnya pada bidang pertanian ya, perdagangan, jasa dan industri kecil. Biasanya kalau untuk jenis usaha ini adalah usaha perseorangan karena macam-macam usahanya itu bisa dikelola oleh diri sendiri ya. Ataupun kita diperbantu sama orang lain tapi kepemilikan itu adalah pribadi. Itu dia ya. Kalau dia jenis usaha perseorangan. Nah, contohnya seperti ini nih yang ada di gambar. Ada petani padi, penyedap karet, peternak sapi, peternak ikan ya, sebagai salah satu ataupun contoh-contoh dari jenis usaha perseorangan. Nah, jenis usaha perseorangan ini bukan cuma sebagai produksi ya atau produsen ya, bukan cuma sebagai pembuat barang, tapi bisa juga adalah jasa. Jadi jenis usaha perseorangan ini ada dalam bidang barang ya, ada juga dalam bidang jasa, misalnya seperti cukur ya, kemudian dokter, guru, itu salah satu jenis usaha perseorangan ya. Nah, ini beberapa contoh yang kalian lihat pada gambar ini merupakan contoh dari jenis usaha perseorangan. Nah, selain kita tahu juga jenis usaha perseorangan, kita juga harus tahu ternyata ada juga jenis usaha berkelompok
ya. Nah, tapi sebelum itu mari kita ketahui dulu kelebihan dari badan usaha persorangan itu apa aja sih. Nah, ini dia. Kelebihan badan usaha persorangan itu pengelolaannya mudah ya, karena kegiatannya terbatas, karena lingkupnya kecil ya, tidak terlalu besar. Kemudian pemilik bebas mengambil keputusan sehingga keputusan cepat dilaksanakan. Terus seluruh keuntungan menjadi milik sepenuhnya. Kemudian kerahasiaan terjamin, pajak yang dibayarkan kecil, dan biaya pengelolaan itu murah. Itu merupakan kelebihan dari badan usaha persorangan. Ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, jenis usaha ini terbagi menjadi dua. Ada jenis usaha persorangan dan juga ada jenis usaha berkelompok. Nah, kita sudah membahas tentang jenis usaha persorangan. Sekarang mari kita bahas tentang jenis usaha berkelompok. Sebelum kita mengetahui macam-macam dari jenis usaha berkelompok, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa sih arti ataupun pengertian dari jenis usaha berkelompok. Oke. Jenis usaha berkelompok artinya adalah jenis usaha yang dilakukan dan dikembangkan oleh sekelompok pemodal. Biasanya jenis usaha ini dilakukan oleh orang yang sudah saling mengenal dan saling percaya atau terpercaya. Karena bedanya untuk yang persorangan dan kelompok, kalau persorangan itu kan ruginya ataupun keuntungan dimiliki oleh sendiri, sedangkan kalau berkelompok karena dia sekumpulan dari beberapa orang ya, akhirnya rugi dan tidaknya suatu badan usaha itu akan mempengaruhi secara keseluruhan dari seluruh anggota ataupun pemodal yang membuka jenis usaha berkelompok. Nah, makanya jenis usaha berkelompok itu ada memiliki beberapa contoh, nanti akan kita bahas apa aja sih contoh-contoh ataupun badan usaha yang dapat dikategorikan sebagai jenis usaha berkelompok. Nah, ini merupakan contoh beberapa jenis usaha yang dikategorikan sebagai jenis usaha berkelompok, yaitu firma, persekutuan komanditer atau SIPI, kemudian perseroan terbatas atau PT, kemudian koperasi, dan juga ada badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, secara garis besar pengertian dari setiap bagian dari contoh bentuk usaha kelompok ini bisa kalian lihat ya, pengertian kemudian cirinya. Untuk lebih mendalami ini nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Hari ini kita sekedar mengenal tentang jenis usaha persorangan itu apa saja dan jenis usaha berkelompok itu apa saja. Secara rinci dan terdalamnya lagi akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tapi setidaknya kamu ketahui dari sekarang ya, sudah secara gambarannya kamu sudah tahu pengertian dan ciri dari setiap jenis usaha kelompok itu bisa kamu lihat ya. Selanjutnya kamu akan Ibu berikan gambar tentang jenis-jenis usaha kelompok. Nah, berikut ini ya, silakan dilihat. Nah, ini nih jenis usaha kelompok ya. Di sana ada koperasi, ada perusahaan, kemudian perseroan terbatas atau PT, kemudian SIPI yang sudah kita bahas tadi. Nah, nanti ya pada pertemuan kita berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang setiap jenis usaha yang ada di persorangan ya ataupun perkelompok. Nah, berikut ini akan ada perbandingan antara badan usaha persorangan dengan badan usaha swasta atau berkelompok ya.
Cekidot. Nah, ini gambaran tentang perbedaan antara badan usaha persorangan dengan badan usaha berkelompok. Secara kepemilikan, kalau persorangan ya persorangan ya, pasti secara pribadi. Kemudian kalau dia berkelompok itu persekutuan 2 orang atau lebih. Kekuasaan tertingginya adalah pemilik, sedangkan kalau untuk usaha kelompok itu ditetapkan pada perjanjian persekutuan ya. Kemudian untuk kemajuan atau kemunduran usaha, kalau dia persorangan itu tergantung kebijakan dari sang pemilik ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang badan usaha berkelompok itu tergantung pada pengurusan dari perkelompokan atau usaha yang sedang dibuat. Kemudian untuk resiko rugi dan laba seperti yang Ibu sampaikan tadi, untung rugi akan ditanggung oleh pemilik ya dari usaha tersebut, berbeda dengan usaha berkelompok. Nah, itulah gambaran tentang jenis usaha yang ada di lingkungan sekitar kita. Ada jenis usaha persorangan dan juga ada jenis usaha berkelompok. Secara garis besar, Ibu harap kalian mengerti, kalian pahami perbedaan antara jenis usaha persorangan ataupun berkelompok. Untuk memperdalam lagi pemahaman kalian, nanti kita ada latihan ya, jangan kemana-mana. Oke, Ibu harap apa yang sudah kita bahas tadi dapat kamu mengerti ya. Dan untuk latihan kalian di rumah, silakan kerjakan halaman 24 soal nomor 2. Ibu ulang, buku 5B ya, halaman 24 nomor 2. Silakan dikerjakan di buku latihan dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Ingat, tulisan harus rapi. Sekali lagi Ibu mohon ya, biar lebih mudah Ibu untuk memeriksanya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini ya. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan dan selalu menggunakan masker. Dan jangan lupa berdoa biar pandemi ini cepat selesai, kita cepat bisa sekolah seperti biasa kembali. Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.